Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Hanifa. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya terkait implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo atau Sipraja di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama ada abstrak, di mana Kabupaten Sidoarjo berupaya memberikan perubahan dan menerapkan electronic government pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi electronic government di Kabupaten Sidoarjo diwujudkan dalam implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo atau Sipraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo atau Sipraja di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber daya yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Informan pada penelitian ini antara lain Kepala Desa Tambak Sumur, Kasih Pelayanan Desa Tambak Sumur, serta masyarakat Desa Tambak Sumur yang menggunakan Sipraja. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo atau Sipraja di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo terdapat 4 variabel, yaitu A. Yang pertama, komunikasi. Sosialisasi yang dilakukan melalui media elektronik seperti WhatsApp Group, WhatsApp Story, maupun secara langsung melalui sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, sumber daya. Jumlah staf yang ada saat ini sudah memadai untuk pelayanan Sipraja. Kemudian Desa Tambak Sumur sendiri menyiapkan anggaran khusus untuk pelayanan Sipraja dan tidak adanya komputer untuk pelayanan mandiri masyarakat di Balai Desa Tambak Sumur. Yang ketiga, disposisi. Sikap dan respon yang diberikan oleh staf pelayanan Sipraja kepada masyarakat telah sesuai dengan yang diharapkan, terutama pada masyarakat yang belum memahami, maka akan diberi penjelasan oleh staf pelayanan tersebut. Yang terakhir, struktur birokrasi. Terdapat standar operasional prosedur yang jelas dan harus dipatuhi, serta pembagian tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik. Pendahuluan dan latar belakang. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintahan guna mencukupi kebutuhan dasar dan hak-hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan administrasi yang diberikan oleh negara. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi hak-hak pelayanan bagi setiap warga negara, baik dalam bentuk jasa, barang, maupun dalam bentuk pelayanan administrasi yang diberikan oleh negara sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sering ditemukan permasalahan yang membuat masyarakat merasa bahwa pelayanan publik yang diberikan belum efektif dan efisien, serta rendahnya kinerja pegawai pelayanan publik. Sebagai upaya penerapan e-government, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menciptakan sistem pelayanan publik berbasis aplikasi Android dan website, yaitu Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo atau Sipraja. Sipraja dibuat dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, terutama dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan, mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, maupun OPD atau organisasi perangkat daerah. Sipraja mulai diresmikan pada Januari 2020. Keseluruhan kepengurusan surat yang ada di Sipraja dapat digunakan mulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga tingkat kecamatan. Sipraja sendiri telah digunakan oleh 18 kecamatan di seluruh Kabupaten Sidoarjo dan sebanyak 353 desa atau kelurahan, salah satunya yaitu Desa Tambak Sumur. Permasalahan yang menjadi terhambatnya implementasi Sipraja di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru antara lain pemerintah Desa Tambak Sumur, dalam hal ini yaitu Kepala Desa Tambak Sumur dan Kasih Pelayanan, telah melakukan sosialisasi yang dilakukan melalui media online maupun secara langsung. Namun masyarakat Desa Tambak Sumur masih banyak yang belum memahami terkait sistem Sipraja. Hal ini disebabkan oleh kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat Desa Tambak Sumur terkait sistem Sipraja. Lalu kurangnya sumber daya manusia dalam pelayanan Sipraja, di mana Kasih Pelayanan Desa Tambak Sumur memiliki rangkap sebagai tata usaha dan umum sehingga tidak dapat fokus pada pelayanan desa, khususnya pada pelayanan Sipraja. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung implementasi Sipraja di Desa Tambak Sumur. Sarana dan prasarana di sini adalah tidak adanya komputer yang disiapkan khusus bagi masyarakat untuk melakukan pelayanan secara mandiri di Desa Tambak Sumur. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka
peneliti tertarik untuk meneliti implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo atau Sipraja di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan observasi mengenai masalah yang ada di lapangan. Fokus dalam penelitian ini menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Subarsono 2011, halaman 90-92, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian sendiri berlokasi di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi ini karena Desa Tambak Sumur merupakan salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang telah menggunakan Sipraja, namun implementasinya masih belum maksimal. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih antara lain Kepala Desa Tambak Sumur, Kasih Pelayanan Desa Tambak Sumur, serta 2 masyarakat Desa Tambak Sumur. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi literatur. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah tipe analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman 2014 nomor 20 yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang didapatkan adalah aplikasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo merupakan terobosan jenis pelayanan publik yang berasal dari ide kreatif orisinal dan bersifat baru serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sistem Sipraja memiliki 16 jenis pelayanan publik yang terbagi menjadi 3 tipe pelayanan. Pada pelayanan tipe A untuk pelayanan publik dan pengurusan persetujuan tingkat kelurahan atau desa yang meliputi surat kelahiran, surat kematian, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan biodata penduduk, surat keterangan umum, dan surat keterangan domisili usaha. Pada pelayanan tipe B untuk layanan pengurusan tingkat kecamatan meliputi surat pengantar SKCK, surat pengantar kartu tanda penduduk atau KTP, surat pengantar kartu keluarga, surat keterangan pindah, surat keterangan umum kecamatan, surat keterangan tidak mampu kecamatan. Pada layanan tipe C digunakan untuk layanan perizinan yang meliputi izin mendirikan bangunan, kartu pencari kerja, surat izin usaha mikro kecil, tanda daftar perusahaan usaha mikro. Implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo di Desa Tambak Sumur melalui 4 variabel, yakni yang pertama komunikasi. Sosialisasi yang dilakukan terkait perubahan pelayanan surat-surat administrasi kependudukan di balai desa yang sebelumnya secara manual berubah menjadi online melalui aplikasi maupun website Sipraja. Penyebaran informasi ini disampaikan melalui media aplikasi WhatsApp Group yang berisikan kepala dusun serta ketua RT dan RW sedesa Tambak Sumur. Informasi ini nantinya akan diteruskan oleh masing-masing ketua RT kepada warga di lingkungan RT-nya masing-masing. Selain melalui WhatsApp Group, informasi mengenai Sipraja ini juga disampaikan secara langsung kepada masyarakat yang datang langsung ke balai desa pada saat melakukan pelayanan surat administrasi kependudukan. Di lapangan, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum memahami tata cara penggunaan aplikasi Sipraja sehingga seringkali datang langsung ke ruang pelayanan di Balai Desa Tambak Sumur untuk melakukan pelayanan secara manual. Yang kedua, sumber daya manusia atau staf dalam pelayanan implementasi kebijakan Sipraja dari segi kuantitatif sudah dapat dikatakan cukup, tetapi dari segi kualitas staf pelayanan Desa Tambak Sumur dapat dikatakan masih belum efektif dalam menjalankan tugasnya. Desa Tambak Sumur sendiri telah menyiapkan anggaran khusus untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Desa Tambak Sumur, terutama pada pelayanan Sipraja. Dalam pelaksanaan implementasi Sipraja di Desa Tambak Sumur, kuantitas sarana dan prasarananya sudah memadai, namun dalam segi kualitas masih perlu adanya beberapa perbaikan, terutama pada komputer yang digunakan. Yang ketiga, ada disposisi. Implementasi Sipraja di Desa Tambak Sumur untuk pembagian tugas sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing, di mana petugas operator yang bertanggung jawab mengenai sistem Sipraja memahami tugas yang mereka terima. Dukungan akan keberhasilan implementasi Sipraja yaitu dalam pemilihan petugas operator Sipraja di Desa Tambak Sumur sesuai dengan kemampuannya. Beberapa kriteria khusus yang harus dimiliki petugas operator menjadi bahan pertimbangan oleh Kepala Desa Tambak Sumur, yakni harus bisa luas dalam melayani masyarakat, menerapkan senyum salam sapa dalam melayani masyarakat agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.
Tentunya petugas operator Sipraja harus memiliki keahlian di bidang komputer dan internet. Yang keempat, struktur birokrasi. Pada pelaksanaan implementasi Sipraja di Desa Tambak Sumur, yaitu kepala desa membuat prosedur-prosedur pelayanan berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2009. Hal-hal yang mencakup pada prosedur pelayanan ini biasanya pada persyaratan berkas-berkas yang harus dilampirkan sesuai dengan surat keterangan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta tata cara penggunaan aplikasi Sipraja dan tata cara mendaftar akun Sipraja. Temuan penting dalam penelitian. Yang pertama, penyampaian informasi terkait Sipraja yang seharusnya diteruskan oleh Ketua RT kepada masyarakat, ternyata tidak semua Ketua RT menyampaikan informasi tersebut, sehingga informasi tersebut berhenti di Ketua RT saja. Yang kedua, masyarakat Desa Tambak Sumur sudah mulai memahami terkait Sipraja, namun dengan banyaknya aturan tambahan membuat masyarakat menjadi bingung terkait sistem pelayanan Sipraja. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat terpublikasi sehingga masyarakat Kabupaten Sidoarjo, khususnya masyarakat Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru, dapat lebih memahami terkait sistem pelayanan rakyat Sidoarjo atau Sipraja. Kesimpulan, implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi sudah cukup baik, mulai dari penyampaian informasi dan konsistensi penyampaian informasi sudah baik. Dua, sumber daya manusia dari segi kuantitas sudah mencukupi untuk pelayanan Sipraja, namun dari segi kualitas masih belum bisa dikatakan baik. Untuk sumber daya anggaran, sejauh ini anggaran yang dikeluarkan desa mencukupi dalam kegiatan pelayanan khususnya pada pelayanan Sipraja. Sarana dan prasarana yang ada di ruang pelayanan Desa Tambak Sumur sejauh ini belum memadai, khususnya pada sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan mandiri masyarakat di Desa Balai Desa Tambak Sumur. Sementara untuk wewenang, yang mana wewenang dalam pelayanan Sipraja sudah dibagi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 3. Dari segi disposisi, stok pelayanan untuk Sipraja yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan beberapa kriteria khusus yang ditentukan oleh Kepala Desa Tambak Sumur. Yang keempat, sejauh ini dalam pemenuhan standar operasional prosedur atau SOP dapat diterima dengan baik, mulai dari persyaratan dasar pengajuan hingga tata cara penggunaan Sipraja. Dalam fragmentasi sendiri, masing-masing telah bekerja sesuai dengan tupoksinya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan artikel ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.